Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ahsa kulla shay'in ilma ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'riju fiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu zahadal batil bisayfil haqqi muhtasima bis sabri was sabati hatta yuglabun. Fassalawatullah wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina tasamu bihablil matin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'ati. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di atas bumi untuk memelihara, mengolah dan mengatur alam seisinya agar mereka memperoleh manfaat daripadanya. Itu sebabnya Allah memberikan tuntunan hidup yang sempurna sebagai pedoman untuk melaksanakan amanatnya. Begitulah Islam, agama sawi yang rasional, dan tentunya setiap insan mempunyai sehat akal dapat memetik nilai-nilai dari ajaran. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perlu diketahui bahwa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak selalu batas rasional dapat diterapkan, mengingat kemampuan manusia dalam memikirkan dan memahami ciptaan Allah amat sangatlah terbatas. Hal ini dapat kita dibuktikan dengan tanggapan umat manusia dan abad yang lalu tidak dapat begitu saja menerima peristiwa yang pernah dialami Rasulullah berupa Isra dan Mi'raj. Apalagi pada masa itu, definisi rasional manusia belum ditopang oleh ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang canggih sehingga orang sulit menerimanya, termasuk sebagian kecil orang yang sudah memeluk Islam. Kecuali Abu Bakar, sahabat kental Rasulullah SAW, karena beliau sudah mendapat hidayah dari Allah. Beliau langsung membenarkan Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan sekecil apapun. Dari situlah sahabat Nabi ini dianugerahi gelar Al-Siddiq, artinya orang yang memiliki keyakinan kepada kebenaran. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebenarnya banyak sekali hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun demi membatasi suatu permasalahan, saya akan membawakan firman Allah sebagai landasan dalam khutbah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat tersebut merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti. Sebab dengan mengikuti dan contoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah, dan Allah pasti menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Dari keterangan di atas, kita dapat mengambil hikmah dan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada dasarnya Rasulullah diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan ini kiranya sabda Rasulullah SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia,
Dari segi hubungan horizontal, Nabi Muhammad SAW senantiasa menerapkan akhlak yang luhur dalam mempererat hubungan baik sesama sahabat, keluarga maupun orang lain. Hal ini pernah dibuktikan oleh istri dan para sahabat beliau sendiri sesuai dengan perkataannya sebagai berikut. Yang pertama, Siti Aisyah radhiyallahu berkata, tidak ada akhlak seseorang yang lebih baik daripada akhlak Rasulullah. Siapa saja yang memanggil Rasulullah, naik para sahabat maupun keluarganya, beliau selalu menjawab dengan ucapan labbaik, kata untuk menyambut panggilan atau ajakan. Yang kedua, Jabir bin Abdillah berkata, sejak saya masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah melarang saya dari sesuatu, dan jika memandang saya selalu sambil tersenyum. Yang ketiga, Anas bin Malik berkata, jika seseorang berbisik kepada Rasulullah, beliau tidak memalingkan kepalanya lebih dahulu, dan jika seseorang berjabat tangannya hingga dia tersebut yang melepaskannya, tangannya terlebih dahulu. Rasulullah SAW biasa memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang berjumpa dengan beliau, dan biasa melalui berjabat tangan untuk sahabat-sahabatnya. Juga tidak pernah terlihat Rasulullah SAW melonjorkan kakinya di depan sahabat-sahabatnya, karena beliau tidak suka menyempitkan orang lain atau perilaku orang sopan di depan mereka. Alangkah sentosanya dan damainya suatu negara bila masyarakatnya mau mengambil nilai-nilai akhlak sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini beliau telah memperingatkan kaum muslimin agar senantiasa menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Hadis biasa memberikan kesimpulan bahwa kita umat Islam diwajibkan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, menciptakan kerukunan dan menghindari bercerai-berai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan nikmat bagi hambanya yang mau menciptakan persaudaraan, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asbakum bi ni'matihi ikhwana. Maka kamu semua dengan sebab kenikmatan Allah itu menjadi saudara. Firman di atas menjelaskan adanya hubungan erat antara nikmat dan persaudaraan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak kita menjalin hubungan bersaudara, semakin banyak pula kita menerima nikmat Allah. Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk menciptakan persaudaraan hendaklah kita mengambil contoh-contoh yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan budi pekerti yang luhur. Inilah kiranya sabda Rasulullah yang merupakan suatu janji bagi umat manusia yang mau menggunakan budi pekerti yang luhur dalam hubungan sosial. Sabda Rasulullah SAW, aksaru ma yudkhilun nasul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan manusia yang masuk surga adalah yang takwa kepada Allah dan berbudi luhur. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah bi sirri wal alam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اتنا رزقا واسعا طيبا ربنا لنا من ازواجنا وذرية قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة